fawza. Kama fi qawlihi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa sallim ala hadha an-nabiy al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Wa aqimus salata wa taquhu alladzi la yuhsabu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa dikumpul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, uswah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi para sahabat khusus pada al-Fatihah sendiri punya jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Islam ditegakkan di atas 5 dasar. Satu antaranya adalah sholat. Oleh karena itu sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menentukan agamanya. Maka tegakkanlah sholat, karena yang pertama diperhitungkan terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah amal perbuatannya, adalah amal sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia beruntung dan bahagia, karena dianggap baik pula seluruh amalnya. Tetapi apabila sholatnya rusak, maka dia kecewa dan rugi, karena dianggap pula rusak seluruh amalnya. Oleh karena itu secara tegas Al-Quran menyatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi menegakkan. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi sholat menjadi kebutuhan. Bukan sekedar pelaksanaan ibadah ritual yang dilandasi dalam keterpaksaan, tetapi sholat yang dilaksanakan dengan segenap mengharapkan rasa cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang dilandasi dengan ketulusan seorang hamba yang tak atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamrih untuk mendapatkan surga, bukan pula karena ketakutan menjadi penghuni neraka. Salat yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, yakni salat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man tahawwana, dan barang siapa yang meremehkan sholat 5 waktu, maka Allah akan siksa dengan 12 macam siksaan. Salah satu 3 siksaan ketika di dunia, wa salah satu indal maut, 3 siksaan ketika mati, wa salah satu bil qabri, dan 3 siksaan ketika di dalam kubur,
wa salasatun yaumal qiyamati, dan tidak tiga siksaan yang akan diberikan pada hari kiamat. Adapun masalahul lati fid dunya, ada sisaan yang akan ketika akan diberikan di dunia, awaluha turfa'u barakatan min kasbihi wa rizqihi. Allah akan angkat keberkahan mereka dan usaha rezeki mereka. Karena apa? Meremehkan sholat 5 waktu. Ayo kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita makmurkan masjid-masjid kita. Masjid yang bagus ini kita isi dengan sholat berjamaah yang insya Allah akan berikan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, orang yang melakukan sholat wala yaqbalu minhu sa'iru amalihi wa yanzi'u simal khairin wasihi. Yang kedua, tidak diterima seluruh amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yakni sholat 5 waktu. Wasalisu yang ketiga, Allah akan berikan yakunu baghidun fi qulubil nas, dibenci tidak disukai oleh di hati manusia. Oleh karenanya kita hendaknya senantiasa melaksanakan perintah Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masalatul lati indal maut, dan tiga sisa diberikan ketika mati. Awwaluha tuqatuhu as-sa'id. Yang pertama, ketika seseorang meremehkan ibadah salat 5 waktu, ketika nanti mati dicabut ruhnya dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, sekalipun air sungai dialirkan ke mulutnya tidak akan merasakan keenakan. Oleh karenanya hendaknya jangan sampai keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, putra putri kita semuanya jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Wasaniha turbatu berjalan, orang yang meninggalkan sholat yang kedua dicabut ruhnya dalam keadaan lapar. Wasali subayas dan tunasuhu. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat adalah sangat keras dicabut rohnya. Di dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan keras. Siapa itu? Arwahul kufar, ruhnya orang-orang kafir, ruhnya orang munafik, ruhnya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicabut ruh dalam keadaan sangat keras. Wa masal sabilati fil qabri, dan ada tiga siksaan yang diberikan ketika di dalam kubur. Orang yang memberikan sholat adalah yang pertama, pamas'alatul munkari wa nakiri, akan berat menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar nakir. Karena tidak melaksanakan perintah Allah, menganggap remeh sholat yang 5 waktu, sehingga nanti ketika dikubur akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar nakir. Ketika kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhan, maka Allah Rabbi, maka pasti akan bisa menjawab. Ketika orang itu beriman kepada Allah, ketika orang itu sholat 5 waktu, di semua itu dalam sholat ada jawabannya. Oleh karenanya adalah tegakkan sholat, dirikanlah sholat 5 waktu dengan berjamaah, kecuali ketika ada udur sakit, mungkin sakit dan lain sebagainya, itu tidak bisa hadir dalam rangka memakmurkan masjid-masjid kita, itu Masjid Al-Mujahidin. Makmurkanlah, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah kebaikan, sehingga nanti akhirat mendapatkan hisab yang mumpuni, hisab yang berat kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat wasaniya dumatul kubri, akan bertambah gelap kuburnya karena meninggalkan ibadah sholat. Wasalisu yang ketiga, tibul kubri, akan menjadi sempit kuburnya, bahkan akan dihimpit oleh itu tanah sendiri ketika meremehkan sholat, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang insya Allah orang-orang yang seperti itu akan dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masalah satu lagi fi yaumil qiyamah, ada peristiwa siksa diberikan pada hari kiamat. Awwalu hasyiddatu hisabihi, berat hisabnya, tidak ada kebaikan barang sedikit pun. Karena apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Ayo keluarga kita,
saudara kita, kita ajak dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Mujahidin yang insya Allah akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saniyahatu berroti, Allah sangat murka kepada orang yang meremehkan sholat, kepada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Wasali sudah kepada Allah binar. Yang ketiga, Allah akan menyiksa di dalam nanti hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Mudah-mudahan kita, saudara kita, famili kita, istri kita, semua putra-putri kita senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang haram. Ini untuk yang sangat singkat yang mudah-mudahan dalam tempatnya. Allahumma salli Allahu lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'ana bima wa bil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sallallahu wa sallam innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin ahmaduhu hamdan 'abdin muqtaribin subhiyadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walazim salat ala khair khalqi salatu wassalam dapat kamu dari syaka wa ta'lima izlal qadri nabi wa ta'lima wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa Allahumma an ashabihi Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa sayyid asbiqana wa Ismail wa alillahi wa bilisani ila yawmiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at bi rahmatika arhamar rahimin. Ya la tamsudana wa iyyaka nablughana atina wa qana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa an taqabbala rizqan wasi'an. Allahumma inna ala dzikri wa syukrika husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ridha jannati wa ma'rifata sawati wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-fuqara qalina Rabbana sahil umurana ya Allah wa hasin maqasidana wa baligh min rahim. Allahumma hdina fi hudah wa aslamna bima yusallimu kaidah wa la tuwalli wa la yansirah wa la tas'alna bima khaluka amruka wasal wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma izzil islam muslimin di Palestin. Allahumma syaffi syamrul baris jamahum. Allahumma ighfir kawal muslimin wa yahdi bi rahmatikal rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi waskuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa min fadlihi wa min fadlihi